Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Kali ini saya ingin membacakan satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu follower saya ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus saya kira ya, yang memang perlu kita ketahui bersama agar seluruh masyarakat mengetahui apa yang seharusnya mereka pahami ya, apa yang harusnya mereka ketahui begitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, Bapak, apa bisa kita mengusulkan warga tidak mampu yang layak mendapatkan bantuan karena selama ini tidak pernah tersentuh bantuan? Mohon infonya. Ya, ini luar biasa ya. Ibu Mendut Yosapanitra adalah saya pikir merupakan orang yang memang memiliki kepedulian ya, kepedulian terhadap sesama yang memang sebagai manusia sudah seharusnya kita membantu ya, bagi mereka yang memang butuh bantuan ya harus dibantu begitu ya, apalagi warga yang memang tidak mampu alias kaum duafa yang lemah ya harus kita bantu ya. Apa yang bisa kita perbuat mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua ya. Bapak Ibu sekalian, tentu pada prinsipnya ini yang perlu kita pahami bersama bahwasanya pemerintah menggulirkan program bantuan sosial itu pada prinsipnya ditujukan untuk mereka yang memang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin atau sangat miskin begitu ya. Ya bisa kita katakan kelompok prasejahtera lah begitu ya. Orang-orang yang memang dikategorikan tidak mampu. Nah, itu prinsipnya yang harus kita sepakati bersama begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, karena memang bansos itu ditujukan bagi mereka yang masuk dalam kategori prasejahtera tadi, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih ya terkait dengan kenapa harus miskin begitu ya. Nah, saya ingin juga sampaikan ya bahwa ada banyak jenis bansos ya, jenis bantuan sosial yang memang sudah digulirkan oleh pemerintah ya, untuk kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, saya ingin fokuskan pada bantuan sosial PKH dan BPNT. Kenapa bansos PKH dan BPNT? Karena di tengah-tengah masyarakat ini seringkali diperbincangkan ya dua jenis bansos tersebut begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sih bansos PKH dan BPNT misalkan ya itu harus diberikan khusus untuk masyarakat miskin begitu ya? Banyak yang bertanya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi biar kita semua paham nih Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu memahami masalah kemiskinan terlebih dahulu gitu ya. Pertama, memang kita harus sekali lagi pahami ya apa itu kemiskinan ya. Kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya material, tapi juga keterbatasan akses ke hal-hal penting seperti misalkan pendidikan yang layak, kemudian layanan kesehatan yang memadai, lalu gizi yang cukup, pekerjaan yang stabil, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau kita hidup dalam kondisi kekurangan ya, keterbatasan akses, rasanya berat ya, Bapak Ibu ya. Masyarakat miskin seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan begitu ya. Sulit sekolah, jadi sulit cari kerja yang bagus. Akibatnya sulit dapat penghasilan yang layak dan seterusnya begitu ya. Nah, disinilah peran negara hadir melalui bansos PKH dan BPNT ya, dua jenis bansos ini bukan cuma bagi-bagi uang ya, Bapak Ibu. Ini adalah merupakan jaring pengaman sosial ya yang dirancang untuk membantu masyarakat yang paling rentan dan rentan miskin ya atau miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan sekali lagi terkait dengan bansos PKH ya. PKH adalah bantuan tunai bersyarat, artinya keluarga penerima akan mendapatkan uang tunai, tapi ada syaratnya ya, misalnya anak-anak mereka harus sekolah SD, SMP, SMA, atau ibu hamil ya harus rajin periksa kehamilannya ya,
atau punya balita. Nah, kenapa bersyarat Bapak Ibu? Supaya bantuan tersebut benar-benar jadi investasi jangka panjang begitu ya. Anak-anak yang sekolah hari ini adalah calon penerus bangsa yang lebih baik untuk esok hari ya. Juga kesehatan yang terjaga bikin keluarga yang lebih produktif gitu ya. Ini adalah upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan BPNT? Bansos BPNT ini bantuannya bukan hanya bantuan begitu saja ya, tapi bagaimana mereka bisa belanja bahan pangan pokok seperti misalkan beras, telur, minyak goreng dan lain sebagainya ya. Kenapa bantuan ini penting? Tujuannya jelas Bapak Ibu, agar bantuannya langsung untuk kebutuhan perut, itu aja ya. Dan itu juga untuk memastikan keluarga tercukupi dan mencegah dana disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting, ya begitu. Sekarang pertanyaan intinya ya, kenapa sih harus fokus ke masyarakat miskin? Nah, ini dia beberapa alasan yang mendasar ya. Pertama, masyarakat miskin adalah yang memang paling membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan keadilan sosial dan pemerataan tentunya ya Bapak Ibu. Lalu terkait dengan investasi jangka panjang begitu. Dengan membantu anak-anak miskin ya bisa sekolah, mereka punya kesempatan lebih baik di masa depan ya. Mereka bisa punya pekerjaan yang lebih layak dan pada akhirnya bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Seperti itu ya. Itu juga merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa tentunya ya. Nah, kemudian juga bansos ini untuk melindungi kelompok ya rentan begitu. Jadi PKH BPNT juga menyasar kelompok-kelompok yang sangat rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Nah, mereka itu adalah kelompok yang paling mudah terdampak oleh kemiskinan begitu ya. Nah, bantuan ini menjadi semacam pelindung bagi mereka ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa pemerintah itu terus berupaya sangat keras agar bantuan ini tepat sasaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu akan selalu ada tantangan dan tapi apa ya, perbaikan itu terus dilakukan oleh pemerintah tentunya ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan bantuan sosial itu pada prinsipnya diberikan kepada mereka yang tidak mampu ya. Bagi yang sudah mampu tolong dibantu yang tidak mampu ya. Mudah-mudahan dengan saling menolong ini kita bisa menjadi masyarakat yang bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi ya bagi Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya saya kira pertanyaan ini perlu diketahui juga oleh semua masyarakat ya agar kita sama-sama menyepakati bahwa marilah kita sudah saatnya untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama ya. Jadi sekali lagi bila mana Bapak Ibu melihat ada warga atau tetangga yang tidak mampu, ajukan usulannya. Saya sudah buatkan juga videonya cara mengajukan usulan ya, usulan bansos ya. Kementerian Sosial itu sudah menyediakan aplikasi cek bansos Kemensos begitu ya. Pastikan download aplikasi cek bansos Kemensos yang memang resmi dari Kementerian Sosial begitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi ada dua fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di aplikasi cek bansos itu. Ada usul dan sanggah. Usul itu untuk mengajukan usulan bansos. Kalau sanggah ketika Bapak Ibu melihat ada warga yang sudah mampu ya sudah sejahtera tapi dia dapat bansos, nah itu bisa dilakukan sanggah begitu ya. Kemudian jalur offline, dia bisa melalui kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK. Barangkali itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Mari kita saling membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.